merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu.
Segala perintah yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan dapat memasuki serta memiliki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada leluhurmu. Dan engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun di mana Yahweh telah menuntunmu selama 40 tahun ini. Dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan menguji engkau. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah engkau memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal baik olehmu maupun leluhurmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Pakaianmu tidak menjadi lapuk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dan ketahuilah dalam hatimu bahwa seperti seorang ayah mengajari anak laki-lakinya, demikianlah Yahweh mengajari engkau. Sebab Yahweh membawa engkau masuk ke sebuah negeri yang baik. Sebuah negeri dengan sungai-sungai yang mengalir, mata air dan danau-danau yang muncul di lembah-lembah dan bukit-bukit. Satu negeri dengan gandum dan jelai, pohon anggur, pohon ara, dan delima. Satu negeri minyak zaitun dan madu. Suatu negeri tempat engkau makan roti tanpa harus berhemat. Engkau tidak akan kekurangan apapun di negeri itu. Dan engkau akan makan hingga kenyang. Maka engkau akan memuji Yahweh di dalam negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, kebanyakan yang paling kita ingat, yang paling ingin kita ingat adalah yang menyenangkan atau yang buruk. Yang menyenangkan. Kalau kita ketemu biasanya saya perhatikan saudara-saudara, kalau bapak-bapak ketemu, bapak-bapak gitu ya saudara-saudara ya. Kalau kita laki-laki kalau ketemu, kita akan ketemu, "Hey, gimana kabarnya? Woi bro, gimana bro?" Wah, puji Tuhan. Kenapa? Wah, puji Tuhan lah, bagus lah. Semua dalam berkat Tuhan. Gimana lu? Kerja apa sekarang? Kan gitu kan. Saudara-saudara, kita mengukur keberadaan kita berdasarkan kita mau dengar kamu kerja apa, kamu sudah seperti apa sekarang, kamu sudah sekaya apa, atau pekerjaan kamu sudah sesukses apa, betul? Kita ingin melihat sesuatu berdasarkan apa achievement yang kita dapat. Kalau saudara memperkenalkan diri kepada orang, saudara akan memperkenalkan diri pada hal-hal yang baik, amin? Dan itu wajar. Itu wajar kenapa? Karena kita selalu ingin menunjukkan apa yang baik dan indah. Tetapi kadangkala kita mesti mengakui, yang buruk itu seringkali tidak ingin kita ingat-ingat. Menariknya dalam bagian ini, Musa mengingatkan kepada orang Israel, sebelum masuk tanah perjanjian, Musa bilang begini, ingatlah padang gurun. Kenapa ingat padang gurun? Firman Tuhan mengatakan, engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun, di mana Yahweh telah menuntunmu selama 40 tahun. Perhatikan ini baik-baik. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Yahweh menuntun engkau 40 tahun dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Rupanya saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya ada satu bagian yang Tuhan persiapkan selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Apa itu? Tuhan sedang merendahkan hatimu. Tuhan sedang merendahkan hati kita. Tuhan sedang membuat kita atau membuat orang Israel itu menyadari bahwa bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan hati mereka untuk menerima blessing di depan mereka. Oke? Katakan sama kiri kananmu, Tuhan mempersiapkan hatimu untuk menerima blessing di depan. Katakan. Tuhan sedang siapkan engkau untuk menerima berkat Tuhan di depan. Tapi saudara, hari ini banyak orang ingin mendapatkan berkatnya dengan cepat. Amin. Hari ini banyak orang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan mudah. Tapi
Kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel, mereka sebelum menerima berkat atau warisan legacy itu, mereka harus dibentuk Tuhan 40 tahun di padang gurun. Kalau menurut saudara, padang gurun itu berkat atau kutuk? Padang gurun itu berkat atau kutuk? Saudara-saudara, seringkali kita melihat padang gurun itu sebagai sebuah kutuk. Amin. Kita melihat padang gurun itu seringkali kita lihat dalam negatif. Konteks yang selalu negatif, buruk dan jelek. Dan banyak di antara kita tidak ingin mengalami yang padang gurun. Tetapi hari ini Musa ingatkan kepada orang Israel, ingat lagi perjalanan padang gurun itu. Tuhan merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar. Halo? Tuhan membiarkan engkau. Bagaimana kalau saudara tiba-tiba saudara datang ke sebuah ibadah, pengurapan. Lalu kemudian hamba Tuhannya bernubuat kepada engkau lalu mengatakan, Tuhan ingin membuat engkau lapar. Saudara gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya? Waduh, kok begitu? Apa itu? Saya tidak mau. Betul enggak? Saudara-saudara, kebanyakan di antara kita hanya mampu melihat sepotong demi sepotong. Kita melihat padang gurun hanya sebagai padang gurun. Kita hanya melihat padang gurun sebagai satu masa yang tidak menyenangkan. Atau bahkan kalau kita mengatakan itu kutuk buat kita. Kebanyakan kita hanya melihat padang gurun hanya sebagai satu periode yang pahit dan tidak menyenangkan. Kelaparan, siapa juga yang mau. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini, firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa masa-masa kelaparan itu baik. Masa-masa kelaparan itu baik. Kok bisa baik? Karena pada waktu itulah Tuhan memberi engkau makan mana. Saya yakin saudara pasti tahu kira-kira mana itu kayak bagaimana. Karena banyak sekali diberitakan mana itu kayak bagaimana. Saudara-saudara, mana itu digambarkan sebagai sesuatu yang bersisik seperti ketumbar katanya. Kecil-kecil yang diolah bisa jadi seperti roti katanya. Itu mana? Tapi saudara, saya mau kasih tahu. Saudara, makan mana satu hari enak? Pagi, siang, sore, dan malam makan mana enak? Boleh sih Pak. 1 minggu makan mana enak? Halo? Oke lah, hari ini dibikin donat, besok dibikin croissant gitu kan ya. Besoknya lagi dibikin waffle begitu kan ya. 1 bulan makan mana enak tidak? Mulai. Saudara, kadang-kadang kita merasa mana itu mujizat, amin. Wah, mana itu menyenangkan. Tapi kalau saudara jadi bangsa Israel, saudara makan mana suka? Belum tentu. Saudara-saudara, dulu saya itu, waktu kecil saya besar di sebuah kota Ambon. Banyak orang tidak menyangka saya ini orang Ambon. Jadi saya itu besar di satu kota kecil namanya kota Ambon dan saya punya keluarga kerabat di daerah Maluku Tenggara. Suatu kali mereka mengirim sebuah peti berisikan kepiting full atas sampai bawah. Kepitingnya itu bukan kepiting yang begini-begini saudara. Itu mah kepiting itu dibuang-buang saudara di sana. Kepiting segede-gede gini. Kepiting besar-besar. Pertama kali dapat itu satu peti kotak kepiting, kotak segede begini. Itu masuk ke kulkas atas sampai bawah kepiting semua. Freezer. Mah, hari ini makan apa? Kepiting asam manis. Yeay! Makan kepiting asam manis. Wah, makan. Wah, puas, enak sekali saudara. Besok makan apa? Kepiting lada hitam. Makan lagi kepiting. Besoknya makan apa? Fuyung hai kepiting. Nah, kepiting lagi. Besoknya lagi makan apa? Nasi goreng kepiting. Besoknya lagi makan apa? Rawon kepiting kalau bisa, kan begitu. Saudara-saudara, 1 minggu makan kepiting. Besoknya saya tanya, Mah besok makan apa? Hari ini makan apa? Kepiting asam manis. Bikin telur mata sapi. Aku mau makan telur mata sapi sama kecap sama nasi. Udah titik. Lu ini kepiting? Enggak, telur mata sapi. Saudara, saya tidak tahu saudara makanan favoritmu apa. Bahkan makanan favorit pun kalau setiap hari kita makan rasanya gimana? Aduh, no way lah begitu kan. Saudara, itulah yang terjadi dengan orang Israel. Bahkan kalau saudara perhatikan orang Israel mau bersungut-sungut pulang ke tanah Mesir karena apa? Karena mereka mau makan daun bawang. Sampai daun bawang loh saudara-saudara mereka bela-belain. Kenapa?
Karena wes munek sama mana itu. Tapi saudara, kita bertanya-tanya, 40 tahun kok bisa itu loh. Tapi 40 tahun itu Musa mengajak orang Israel throwback. Coba lihat 40 tahun itu. Apa itu 40 tahun itu? Itu adalah 40 tahun di mana Tuhan itu kasih makan mana. Meskipun kamu tidak suka, meskipun kamu mungkin bosan, tetapi Tuhan itu tetap memelihara dan mencukupkan engkau. Tuhan itu tetap menyertai engkau, kasih makan engkau sampai hari ini. Saudara-saudara, hari ini banyak orang Kristen yang saya perhatikan tidak mau melihat masa lalunya sebagai berkat Tuhan. Tapi jujur atau tidak, mau atau tidak mau, sampai hari ini engkau ada sebagaimana engkau ada, itu karena Tuhan yang kasih makan. Amin. Saudara, melalui masa-masa yang baik dan masa-masa yang buruk, apapun itu, Tuhan sedang kasih makan dan Tuhan sedang cukupkan engkau. Mau atau tidak mau. Hari ini banyak orang tidak mau mengingat masa buruknya. Hari ini banyak orang tidak mau mengingat banyak hal yang pahit mungkin. Kegagalan mungkin, pergumulan di masa lalu. Dan kita seakan-akan mau lupa, kita mau cepat-cepat masuk tanah Kanaan. Tapi Tuhan kasih tahu, semua yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya itu adalah bentuk bagaimana Tuhan mencukupkan dan memelihara engkau dan saya. Amin. Karena itu bilang sama kiri kananmu, itu bukti Tuhan itu baik dan mencukupkan engkau. Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Saudara, kadang kita tuh kepengen bahwa seluruh season hidup kita isinya adalah padang rumput yang hijau. Betul? Kita selalu kepingin masa hidup kita tuh semuanya bersih, clean. Kalau bisa semuanya tuh penuh berkat. Tapi jujur, padang gurun adalah alat yang ampuh dari Tuhan. Alat yang ampuh dari Tuhan untuk apa? Untuk membentuk kita. Untuk membentuk mental kita. Makanya di situ dikatakan Tuhan itu memberi engkau makan mana. Supaya apa? Supaya engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulut. Saudara, ini firman bukan mau kasih tahu sama kita kalau gitu gak usah kerja. Ikutlah ibadah saja. Nanti kamu akan hidup oleh firman. Bukan itu artinya. Ini ayat mau kasih tahu sama kita bahwa yang kita butuhkan bukan satu-satunya makanan fisik. Halo? Berkat itu seringkali kita keliru. Karena kita berpikir berkat itu adalah soal masalah perut kita. Berkat itu adalah soal masalah dompet kita. Tapi berkat itu sebenarnya bukan cuma itu. Tetapi soal di sini juga. Dan di sini. Saudara sepakat dengan saya? Bapak-bapak jangan insecure gitu dong. Saya lihat bapak-bapak ada yang udah mulai pegang perutnya. Bukan itu saudara. Saya pun sepakat, saya yakin saudara. Bahwa kalau kita kebanyakan berkat dalam tanda kutip. Nanti kita kegendutan. Amin. Hari ini orang lebih banyak mati kelaparan atau mati kekenyangan saudara. Nah itu. Saudara-saudara, kita mesti mengakui bahwa berkat itu seringkali kita anggap, oh ini berkat. Makan yang banyak, materi yang banyak, kita anggap itu berkat. Tidak salah. Tetapi bagi sebagian orang, mereka tidak siap menerima berkat. Mereka tidak mampu menerima berkat. Karena ketika mereka menerimanya, apa yang terjadi dengan mereka? Berkat itu malah jadi kutuk. Betul? Betul? Seorang anak muda menerima motor Harley Davidson pada usianya masih 20 tahun. Dia mampu dikasih kunci mobil Rubicon. Betul? Saya mengerti maksud saya. Paham? Kalau yang gak paham geleng-geleng biar saya lihat berapa banyak yang gak paham. Coba lihat samping kiri kanan, geleng-geleng gak? Kasih tahu sama dia. Apa nih? Saya lagi mau cerita apa ini? Saudara bisa tebak saya? Bisa ya? Itulah contoh seorang anak muda, mohon maaf, yang menemui, mohon maaf kalau saya mesti pakai kata ini. Mohon maaf sekali lagi, kebinasaan. Saya bukan bilang dia kemudian tidak ada masa depan, tidak. Tetapi dia ketemu kasus, hidupnya hancur gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan berkat. Betul? Saudara-saudara,
Banyak kita menginginkan berkat, tapi masalahnya adalah kita tidak mampu melihat apa itu berkat. Makanya Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu seperti apa? Seperti orang yang mendapatkan anggur baru. Anggur baru itu mesti ditaruh di kantong yang baru. Karena jika anggur baru ditaruh di kantong yang lama, apa yang terjadi? Koyak itu kantong. Hari ini banyak orang yang mendapat berkat Tuhan. Mendapatkan Tuhan, saya mau kerja, saya mau begini, Tuhan saya berdoa, doa puasa buat begini dan begitu dan sebagainya. It's good kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Tapi hari ini banyak orang protes sama Tuhan. Tuhan kenapa enggak begini, kenapa enggak begini? Bukan kenapa enggak begini, bukan karena Tuhan enggak baik. Dan bukan karena Tuhan tidak bekerja, atau bukan karena Tuhan tidak bikin mujizat. Tapi Tuhan kasih tahu, iya loh, hati kamu belum beres. Amin. Kamu belum mampu menerima berkat itu. Kamu belum siap menerima berkat itu. Kenapa? Karena kamu belum selesai dibentuk oleh Tuhan. Kamu belum selesai diproses Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tidak jawab doamu, mohon, saudara, mohon hati-hati dengarkan kata-kata ini. Kalau hari ini Tuhan tidak jawab doamu, bisa jadi karena Tuhan itu sedang ingin tidak mau engkau hancur. Halo? Kalau hari ini engkau sedang mendoakan A, B, dan C. Dan hari ini Tuhan belum jawab. Saya kasih tahu. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi karena Dia tahu. Kalau sampai kita salah jalan, kebablasan, mati kita. Betul? Siapakah engkau, seorang ayah, akan memberikan mobil Ferrari kepada anakmu yang belum bisa nyetir mobil itu? Ayat 4 dan ayat 5 mengatakan kepada kita, pakaianmu tidak lapuk, tubuhmu, kakimu tidak jadi bengkak selama 40 tahun ini. Kenapa? Karena seperti seorang ayah mengajari anak laki-lakinya, demikianlah Yahweh mengajari engkau. Kita sering nyanyi, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Betul? Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Saudara, ada dua orang yang menyanyikan hal yang sama. Tapi salah satu di antaranya waktu nyanyi mengatakan, Tuhan bohong sama saya. Kenapa? Katanya Tuhan sayang sama saya seperti anak, Bapak sayang sama anaknya. Tapi kenapa saya begini terus? Kenapa saya begini terus? Mulutnya penuh dengan segala macam keluh kesah, protes. Tidak mampu melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang memberkati dia. Dengan cara apa? Bilang sama kiri kananmu, dengan cara apa? Padang gurun. Amin. Tuhan sedang memberkati engkau. Maaf, melalui masa yang sukar. Masalahnya adalah kita tuh ngakui bahwa Dia itu seperti Bapa, mengasihi kita anaknya, ngajarin kita. Tapi hari ini banyak orang Kristen itu bukannya diajar Tuhan, tapi ngajarin Tuhan. Gimana caranya memberkati saya? Gitu loh. Hari ini banyak orang Kristen itu menjadikan dirinya seakan-akan lebih tahu dari Tuhan. Kalau saudara baca Matius pasal 2, saudara akan menemukan waktu itu Yesus selesai dibaptis. Betul? Lalu kemudian apa? Suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku Kalau saudara baca Matius pasal 2 selesai bagian perikop terakhir, masuk Matius pasal 3. Saudara perhatikan enggak? Di situ dikatakan apa? Maka roh membawa Yesus kemana? Padang gurun. Ketika Bapa berkenan dan mengasihi anaknya. Setelah itu kemana? Padang gurun. Saudara setelah selesai dibaptis, anaknya di sini dibaptis, dibawa kemana? Restoran, betul? Dibawa makan apa? Rawon. Apa itu? Dengkul, apa? Nguling. Nah itu. Ada di antara saudara setelah anaknya dibaptis, ayo nak sini, tak bawa ke padang gurun. Hidup kamu di situ 40 hari. Ada?
Tapi Yesus memberikan keteladanan yang indah buat kita. Oh, dia luar biasa. Dia maju di dalam pimpinan roh Tuhan. Dalam pimpinan roh dia masuk ke padang gurun. Dibentuk. Orang Kristen harusnya malu ketika melihat bahwa apa? Kadangkala kita tuh suka ngajarin Tuhan. Padahal Tuhan itu, dia Bapa kita. Dia nggak mungkin nggak baik sama kita. Amin. Jadi hari ini kalau engkau berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan pencobaan, jangan lihat dari sisi manusia. Mari lihat dari sisinya Tuhan. Bahwa Tuhan sedang mempersiapkan engkau menerima berkatnya. Saya nggak dengar kata amin di sini. Wow, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Soalnya dengar berita pernah orang bilang, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, 1000 lebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah. Itu ayat lagi ngomong apa? Itu ayat bukan lagi ngomong semua kena COVID, semua kena COVID, saya nggak kena COVID. Bukan itu. Ayat itu sedang ngomong orang kena masalah, semua kena masalah. Tapi engkau akan kuat di dalam Tuhan. Yes, karena engkau tahu bahwa ada Bapa yang memelihara engkau. Karena engkau tahu bahwa dia Yahweh tidak tinggal diam. Engkau tahu bahwa dia mempersiapkan berkat buat kamu. Hari ini engkau hadapi masalah, maju dalam Tuhan. Amin. Yes. Saya ingin bertanya kepada saudara. Menurut saudara, berkat apa yang terbesar yang Tuhan kerjakan untukmu dan untukku? Halo? Apa berkat terbesar yang engkau dapat? Apa berkat terbesar yang engkau punya? Saya jadi ingat tiba-tiba sambil pemusik mempersiapkan diri. Saudara, dulu waktu SMP, saya itu ada di tengah-tengah kerusuhan di Ambon. Sebagai seorang anak remaja, saya tidak terlalu peduli dengan kerusuhan. Saya tidak terlalu peduli dengan orang tua saya kerja dan bagaimana. Yang saya peduli adalah saya ingin main PlayStation. Itu zaman saya. Sehingga saudara-saudara waktu itu saya merengek minta dibelikan PlayStation. Itu PS saudara-saudara dibeli dari Surabaya. Keluarga mama saya dari sini, dari Surabaya, Malang. Surabaya, ini kan Malang, salah. Akhirnya itu PlayStation dikirim saudara-saudara sampai ke Ambon. Dan saudara tahu saya menunggu PlayStation itu seperti seorang menanti-nantikan Tuhan. Tapi masalahnya yang saya nantikan PlayStation bukan Tuhannya. Ya. Saya tunggu waktu PlayStation itu datang saudara. Saya buka itu PlayStation. Gak boleh ada yang cungkil. Saya yang cungkil sendiri. Saya unboxing. Jadi zaman itu udah ada unboxing. Untungnya waktu itu saya belum bikin YouTube. Kalau saya udah bikin YouTube saya udah terkenal saudara ya. Saya unboxing itu PlayStation. Saya buka. Wah PlayStation itu benar-benar. Itu seperti kemuliaannya itu masuk ke mata saudara. Oh saya buka. Waduh PlayStation. Saya cium saudara. Harumnya. Dan mohon maaf saya mau jujur di hadapan saudara. Tiap malam saya peluk itu PlayStation. Satu kali saudara satu malam rumah kami kejatuhan bom. Kami tidak di rumah tapi memang situasi sudah genting sekali. Mortir jatuh. Buang. Papa saya bilang ayo come on jalan. Kita ambil barang paling berharga. Ibu saya kumpulin surat-surat. Kami mengungsi. Andre Tunggal yang kecil itu cuman bawa PlayStation. Alkitabnya di mana? Tinggal. Saya kalau mengingat kejadian itu saya cuman berkata dalam hati saya. Sebagai orang yang sudah dewasa. Saya bilang itulah anak kecil. Anak kecil cuman bisa lihat PlayStation. Hari ini orang Kristen terbagi dua antara yang dewasa dan yang masih kanak-kanak. Saya paham kok. Kalau banyak di antara orang yang menyebut dirinya Kristen masih cuma mau melihat yang menyenangkan. Tapi tidak mampu melihat yang berharga untuknya. Saya mau tanya, berkat apa yang terbesar? Yang paling berharga untukmu dan untukku? Ada satu lagu. Karya terbesar. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, lagu ini saya kira bukan kita nyanyikan sebagai lip service. Apa harta terbesar? Yesus. Apa itu? Ya, dia harta. Saya selamat. No. That's not the point. Waktu kita bilang Yesus harta terbesar, itu artinya apa? Pengorbanannya itu adalah kebaikan Tuhan kepada kita. Ketika dia mau mendekat kepada kita manusia yang berdosa. Sehingga dia memberikan contoh keteladanan bagaimana hidup itu bukan mau mengejar apa yang dunia kejar. Amin. Hidup itu adalah mengejar apa yang Bapa inginkan. Makanya firman Tuhan mengatakan dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia taat dan naik ke kayu salib dalam ketaatan. Artinya adalah hidup yang penuh dengan berkat itu adalah perkenanan Tuhan. Hidup itu diberkati Tuhan ketika kita hidup setia kepada Dia. Dan Yesus memberikan contoh teladan bahwa Dia adalah pribadi yang setia sampai akhir. Setiap orang di dunia ini sedang mencari kebahagiaannya. Mereka mencari harta. Mereka berpikir mereka bahagia karena harta. Mereka mencari pasangan yang ganteng dan rupawan. Mereka berpikir mereka bahagia karena itu. Tapi ketika masalah datang, harta lenyap, pasangan selingkuh, mereka goyang dan hancur. Kenapa? Karena mereka tidak punya Yesus dalam hidupnya. Tapi orang Kristen punya Kristus, punya Yesus. Dan karena dia punya Yesus, dia menjalani hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Dalam mujizat demi mujizat. Karena kita berjalan bersama Yahweh. Amin. Karya terbesar dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, saudara, katakan sama-sama. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku harga. Yang ku miliki, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami berkobar-kobar karena kami memiliki Engkau. Bukan seperti yang dunia miliki, tapi kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Karena Engkaulah harta terbesar, warisan terbaik yang bisa kami punyai, dan legacy yang bisa kami terima, dan tidak ada satupun yang dapat merampasnya. Karena itu hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, biarkanlah jemaat-Mu ini berjalan di dalam berkat dan warisan yang tidak tergoyahkan dari Tuhan. Biarkanlah jemaat-Mu ini berjalan menghidupi hidup mereka di dalam kasih kepada Tuhan. Dan biarkanlah mereka berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari berkat kepada berkat, dari mujizat kepada mujizat. Mereka berjalan di dalam kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Biarlah berkat dan kebaikan, kesetiaan, warisan yang indah daripada Tuhan boleh menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya bertepuk tangan. Mari nyanyikan bersama-sama.
penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari semuanya dari depan sampai belakang, angkat tangannya tinggi-tinggi. Mari kita bersama katakan, Yesus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita.